antara susunan batu karang yang menua bersama jejak waktu. Sebuah tempat menyimpan kisah, saksi, perjalanan budaya, dan pemikiran masa lalu. Disinilah cerita itu dimulai, dan inilah Goa Sunyaragi, ruang sunyi yang menyimpan banyak cerita. Nama asal atau nama asli dari Goa Sunyaragi sebenarnya adalah Guha Sunyaragi, namun lebih dikenal sebagai Goa Sunyaragi. Bangunan bersejarah ini dibangun pada rentang tahun 1596 hingga 1788 oleh keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Maisanul Arif. Goa Sunyaragi dibangun menggunakan material batu karang yang diambil dari Pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada masa itu, semen belum dikenal, sehingga untuk merekatkan bangunan, mereka menggunakan tras atau pasir gunung sebagai bahan perekat. Nama Sunyaragi berasal dari dua kata, yaitu Sunya yang berarti sunyi dan Ragi yang berarti raga. Makna dari Sunyaragi sendiri adalah tempat untuk bermeditasi dan menyempikan diri, khususnya bagi keluarga sultan. Selain itu, tempat ini juga digunakan sebagai area bermain putra-putri raja. Pada zaman dahulu, gua ini bukanlah tempat umum, sehingga tidak sembarang orang boleh masuk, melainkan hanya mereka yang berasal dari lingkungan keraton. Di sini ada sebuah tempat bernama Balai Kambang, dinamakan demikian karena posisinya yang mengambang di atas air pada masa itu. Balai ini digunakan sebagai tempat menyambut tamu para kesultanan sekaligus sebagai tempat mengaji. Pada zaman dahulu, Balai Kambang tidak menggunakan penerangan lampu, melainkan hanya mengandalkan cahaya bulan sebagai sumber pencahayaan. Secara filosofis, Balai Kambang mengajarkan bahwa manusia harus memiliki pendirian dalam hidup dan tidak boleh mengombang-ambingkan prinsip, karena prinsip tersebutlah yang nantinya akan menjadi pondasi kehidupan di masa depan. Secara arsitektur, Goa Sunyaragi didesain dengan pintu-pintu yang pendek dan sempit. Desain pintu yang pendek memiliki filosofi bahwa setiap orang yang masuk harus menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain, terutama kepada yang lebih tua. Sementara itu, desain pintu yang sempit melambangkan introspeksi diri, mengingatkan setiap pengunjung untuk merenungi diri sendiri. Cungkup Gua Puncit adalah salah satu bangunan paling atas atau paling tinggi di Goa Sunyaragi. Merupakan sebuah menara pengawasan yang pada masa lalu digunakan oleh prajurit pemanah untuk mengawasi seluruh kawasan Goa Sunyaragi. Di bagian bawah Cungkup Gua Puncit terdapat sebuah ruangan penyimpanan patung Putri Cina yang terbuat dari kayu cendana. Namun saat ini patung tersebut sudah tidak ada karena hilang pada masa penjajahan VOC. Kita mendapati goa bernama Goa Argajumut yang dulunya digunakan sebagai tempat pengambilan jamuan bagi para kerabat yang berkunjung. Di sekitar Goa Argajumut terdapat dua pintu waktu atau lorong yang dipercaya masing-masing dapat menembus ke Mekah dan ke China. Keberadaan lorong menuju Mekah berkaitan dengan ibunda Sunan Gunung Jati, yaitu Nyimas Rara Santang. Sementara lorong menuju ke China berhubungan dengan istri Sunan Gunung Jati, yaitu Putri Ong Tin yang berasal dari Cina. Salah satu bagian penting di Goa Sunyaragi adalah Goa Kelanggengan. Goa ini dipercaya memiliki mitos sebagai penawar untuk menolak bala, khususnya bagi mereka yang sebelumnya telah menyentuh patung perawan suntik. Meskipun hingga kini, mitos tersebut belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Pada zaman dahulu, goa ini digunakan sebagai tempat bersemedi untuk meraih sebuah cita-cita atau impian. Masyarakat percaya bahwa apabila seseorang telah mencapai impian tersebut, maka cita-cita itu akan menjadi langgeng atau abadi sesuai dengan nama Goa Kelanggengan itu sendiri. Di hadapan saya ada sebuah goa yang bernama Goa Peteng. Pada masa lalu digunakan sebagai tempat melatih ilmu kanuragan atau kekebalan tubuh bagi para putra raja dan prajurit raja. Di dalam Goa Peteng juga terdapat lorong rahasia yang konon katanya dapat menghubungkan kawasan ini dengan Gunung Jati secara gaib. Salah satu jejak peninggalan masa lalunya adalah adanya kamar kaputran dan kamar kaputren. Kamar kaputren dikhususkan untuk putri raja dan kamar kaputran dikhususkan untuk putra raja. Masing-masing kamar memiliki kolam pemandian sendiri yang pada masa lalu airnya dikatakan jernih dan bersih. Kamar-kamar ini bukanlah digunakan sebagai tempat tidur, melainkan sebagai tempat menimba ilmu.
Di kawasan Kamar Kaputran terdapat sebuah goa yang dikenal dengan nama Goa Padang Ati, yang menjadi bagian dari aktivitas dan pembelajaran di area tersebut. Ada pula sebuah patung yang merupakan bagian sejarah yang sering dibahas di Goa Senyeragi ini. Patung ini adalah patung gajah yang digambarkan sedang menarik kereta kencana yang konon katanya adalah tunggangannya para raja. Dan patung ini berada di sekitar area Goa Peteng. Pada zaman dahulu, karena faktor alam dan tekanan air, patung gajah ini dapat mengeluarkan air dari bagian belalainya, sehingga air tersebut memancar layaknya air mancur. Aliran air ini kemudian mengalir langsung menuju kolam Kaputren dan Kaputran, yang digunakan sebagai tempat bermain dan bermandi para putra-putri raja. Salah satu bangunan ikonik yang memiliki filosofis menarik adalah patung Garuda Lilit, yang nama aslinya adalah Garudea, yang berarti kegagahan. Sementara itu, ular yang melilit pada patung ini melambangkan masalah atau cobaan dalam kehidupan setiap manusia. Patung ini menghadap ke arah timur, arah matahari terbit. Secara filosofis, patung ini mengajarkan bahwa sehebat apapun manusia, setiap orang pasti memiliki masalahnya masing-masing. Dalam Goa Senyeragi juga terdapat sebuah patung yang dikenal memiliki mitos, yaitu replika patung Perawan Sunti. Replika patung ini dibuat dari batu giok murni, sedangkan patung aslinya telah dipindahkan ke sebuah ruangan khusus yang lebih aman. Patung Perawan Sunti diyakini menggambarkan Putri Ongtin, istri dari Sunan Gunung Jati. Dalam kisahnya, Putri Ongtin diceritakan memiliki seorang anak atau melahirkan seorang anak tanpa melalui hubungan biologis. Patung ini dibuat oleh Raden Sepat pada tahun 1604, sehingga usianya kini telah mencapai lebih dari 600 tahun. Mitos yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa apabila ada seorang anak gadis yang menyentuh patung ini, maka dipercaya bahwa anak gadis tersebut akan sulit mendapatkan jodoh. Goa ini tidak hanya dikenal sebagai Goa Senyeragi, tapi juga disebut sebagai Taman Air Goa Senyeragi. Hal ini dikarenakan pada masa lalu, wilayah di sekitar Goa Senyeragi merupakan kawasan perairan. Namun, seiring berjalannya waktu, wilayah tersebut mengalami kekeringan dan kini hanya menyisakan bangunan bersejarahnya saja. Meskipun demikian, nama Taman Air Goa Senyeragi tetap melekat hingga sekarang sebagai bagian dari sejarahnya.